Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat dan sehat ya. Aku punya satu topik yang mungkin bikin banyak dari kita mengernyitkan dahi, tapi sebenarnya penting banget untuk kita obrolin bareng. Pernah gak sih kamu merasa badan kok gampang capek, lesu, atau tiba-tiba muncul rasa khawatir setiap kali mendekati jadwal cek kesehatan rutin? Atau mungkin kamu pernah dengar teman atau anggota keluarga yang tiba-tiba didiagnosis punya masalah kolesterol tinggi, padahal kelihatannya sehat-sehat saja. Nah, itu dia masalah besar yang sering kali luput dari perhatian kita. Kolesterol tinggi, si pembunuh diam-diam yang sering banget gak disadari kehadirannya, sampai akhirnya menimbulkan masalah serius. Aku sendiri pernah merasakan kegelisahan itu. Beberapa waktu lalu, saat ngobrol santai sama salah satu sahabatku, dia cerita kalau hasil medical check-up-nya menunjukkan kadar kolesterol jahatnya sedikit di atas batas normal. Dia kaget banget, karena selama ini dia merasa pola makannya sudah cukup sehat, rajin olahraga juga, dan gak punya keluhan apa-apa. Tapi ya itu, kolesterol ini memang licik, dia nggak kasih tanda-tanda yang jelas di awal. Nggak ada batuk-batuk, nggak ada demam, nggak ada rasa sakit yang spesifik. Dia diam-diam menumpuk di dalam pembuluh darah kita, membentuk plak yang lama-kelamaan bisa menyempitkan aliran darah. Bayangkan saja seperti pipa air di rumah kita yang lama-kelamaan berkarat dan kotor. Akhirnya aliran air jadi nggak lancar, bahkan bisa tersumbat total. Nah, begitu juga dengan pembuluh darah kita. Kalau aliran darah ke jantung atau otak terganggu, akibatnya bisa fatal, seperti serangan jantung atau stroke. Masalah ini bukan cuma dialami sama sahabatku loh, banyak banget orang di sekitar kita yang punya masalah serupa tapi mereka nggak tahu. Mereka baru sadar setelah ada gejala serius atau setelah cek kesehatan rutin. Ini yang bikin aku berpikir, gimana ya caranya supaya kita bisa lebih proaktif menjaga kesehatan jantung kita? Gimana caranya supaya kita nggak cuma menunggu masalah datang baru bertindak? Karena mencegah itu jauh lebih baik dan pastinya lebih mudah daripada mengobati kan? Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang padat, jadwal kerja yang bikin stres, atau godaan makanan enak yang kurang sehat di mana-mana. Akhirnya, kita jadi abai sama apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita mikir, sekali-kali nggak apa-apalah, atau nanti saja deh kalau sudah tua baru mulai jaga makan. Padahal, kolesterol tinggi ini bisa menyerang siapa saja, nggak pandang usia. Gaya hidup yang kurang gerak, pola makan yang tinggi lemak jenuh dan trans, stres berlebihan, bahkan faktor genetik, semuanya bisa jadi pemicu. Dan yang paling bikin khawatir, gejala awal kolesterol tinggi itu seringkali nggak ada sama sekali. Makanya, penting banget untuk kita punya kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk menjaga diri. Nah, dari pengalaman sahabatku dan keresahanku ini, aku mulai cari tahu lebih banyak. Aku baca berbagai artikel, nonton video kesehatan, dan ngobrol sama beberapa ahli gizi. Aku pengen banget nemuin solusi yang gak cuma efektif, tapi juga praktis dan mudah banget untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena kalau solusinya ribet, besar kemungkinan kita bakal males ngelakuinnya, iya kan? Kita butuh sesuatu yang bisa jadi bagian dari rutinitas kita tanpa harus merasa terbebani. Dan setelah proses pencarian yang cukup panjang, aku menemukan sesuatu yang menurutku luar biasa. Sebuah resep sederhana, tapi punya potensi besar untuk membantu kita mengelola kadar kolesterol. Ini bukan obat, bukan pil ajaib, tapi sebuah kebiasaan baik yang bisa kita mulai dari dapur kita sendiri. Aku sangat antusias untuk berbagi ini sama kamu semua, karena aku yakin ini bisa jadi langkah awal yang positif buat kita semua menuju jantung yang lebih sehat dan hidup yang lebih berkualitas. Jadi, siap untuk menyelami lebih dalam tentang si kolesterol ini dan bagaimana kita bisa melawannya dengan cara yang enak dan menyegarkan. Yuk kita mulai petualangan sehat kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke solusinya, ada baiknya kita kenalan dulu lebih dekat dengan kolesterol ini. Jangan sampai kita perang tanpa tahu siapa musuh kita, iya kan? Jadi, apa sih sebenarnya kolesterol itu? Kolesterol itu sebenarnya adalah sejenis lemak yang secara alami diproduksi oleh hati kita dan juga bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Tubuh kita sebenarnya butuh kolesterol untuk membangun sel-sel yang sehat, memproduksi hormon,
dan vitamin D. Jadi, kolesterol itu nggak sepenuhnya jahat loh, dia punya peran penting dalam tubuh kita. Masalahnya muncul ketika kadar kolesterol tertentu dalam darah kita terlalu tinggi. Ada dua jenis utama kolesterol yang sering kita dengar, yaitu LDL dan HDL. Mungkin kamu sering dengar istilah kolesterol jahat dan kolesterol baik. Nah, itu merujuk pada dua jenis ini. Pertama, ada LDL atau low density lipoprotein. Ini dia si kolesterol jahat. Kenapa disebut jahat? Karena kalau kadar LDL terlalu tinggi, dia bisa menumpuk di dinding pembuluh darah kita. Penumpukan ini lama-kelamaan akan membentuk plak, seperti yang sudah aku ceritakan tadi. Plak ini bikin pembuluh darah jadi kaku dan menyempit. Akibatnya, aliran darah jadi terhambat. Kalau plak ini pecah, bisa terbentuk gumpalan darah yang bisa menyumbat total pembuluh darah. Ini yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jadi, tugas kita adalah menjaga agar kadar LDL ini tetap rendah. Kedua, ada HDL atau High Density Lipoprotein. Ini dia si kolesterol baik. Kenapa baik? Karena HDL punya tugas mulia. Dia bertindak seperti pembersih. HDL membantu mengangkut kolesterol berlebih dari seluruh tubuh kembali ke hati untuk dibuang. Jadi, HDL ini justru melindungi kita dari penumpukan plak di pembuluh darah. Semakin tinggi kadar HDL kita, semakin baik untuk kesehatan jantung kita. Jadi, tugas kita adalah berusaha meningkatkan kadar HDL ini. Selain LDL dan HDL, ada juga trigliserida. Ini juga sejenis lemak yang ada dalam darah kita. Kadar trigliserida yang tinggi, terutama jika dikombinasikan dengan kadar HDL yang rendah atau kadar LDL yang tinggi, juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Sumber utama trigliserida ini adalah makanan tinggi gula, karbohidrat olahan, dan lemak. Jadi, intinya kita perlu menjaga keseimbangan. Kita mau kadar LDL dan trigliserida kita rendah dan kadar HDL kita tinggi. Keseimbangan ini penting banget untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Sayangnya, seperti yang aku bilang tadi, kadar kolesterol tinggi ini seringkali nggak menunjukkan gejala sama sekali. Kita nggak bisa merasakannya. Dia bekerja secara diam-diam di dalam tubuh kita. Makanya, cek kesehatan rutin, terutama tes darah untuk profil lipid itu penting banget, minimal setahun sekali, apalagi kalau kamu punya riwayat keluarga atau punya faktor risiko lain. Faktor risiko kolesterol tinggi itu banyak loh teman-teman. Selain pola makan yang kurang sehat, ada juga obesitas atau kelebihan berat badan. Ketika berat badan kita berlebih, tubuh kita cenderung memproduksi lebih banyak kolesterol jahat LDL. Kurang aktivitas fisik juga jadi pemicu. Orang yang jarang bergerak atau berolahraga cenderung punya kadar HDL yang rendah, padahal HDL itu penting untuk membersihkan kolesterol. Merokok juga sangat berbahaya. Zat kimia dalam rokok bisa merusak dinding pembuluh darah, membuatnya lebih rentan terhadap penumpukan plak kolesterol. Diabetes juga bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida, sekaligus menurunkan kolesterol baik. Dan nggak bisa dipungkiri, ada juga faktor genetik. Kalau ada anggota keluarga dekat yang punya riwayat kolesterol tinggi, risiko kita juga bisa lebih tinggi. Tapi jangan khawatir, ini bukan berarti kita pasrah begitu saja. Justru ini jadi pemicu untuk kita lebih proaktif menjaga diri. Mungkin kamu bertanya-tanya, terus gimana dong cara ngatasinnya kalau sudah terlanjur? Atau gimana caranya supaya aku nggak sampai kena kolesterol tinggi? Nah, ini dia bagian yang seru. Aku punya kabar baik buat kamu semua. Ada sebuah solusi yang nggak cuma enak, tapi juga mudah banget untuk kita terapkan. Solusi ini melibatkan keajaiban dari alam, dari bahan-bahan sederhana yang seringkali ada di dapur kita. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, atau olahraga berat yang bikin kita males. Ini tentang menambahkan kebaikan alami ke dalam tubuh kita, sedikit demi sedikit tapi konsisten. Penasaran kan bagaimana caranya kita bisa melawan si kolesterol jahat ini dengan cara yang menyenangkan? Siap untuk menemukan resep rahasia yang bisa jadi teman setia jantung sehatmu? Yuk kita langsung saja bahas solusi yang sudah lama aku cari ini, sebuah minuman segar yang bisa jadi pahlawan untuk kesehatan jantung kita. Aku jamin kamu bakal suka, karena ini praktis, lezat, dan yang paling penting efektif.
Nah, ini dia nih yang paling kamu tunggu-tunggu. Solusi yang aku maksud itu adalah resep jus penurun kolesterol yang super cepat dan efektif. Aku tahu, mungkin kamu mikir, paling jus biasa saja. Tapi jangan salah, jus ini bukan sembarang jus. Ini adalah kombinasi 3 bahan sederhana yang kekuatannya luar biasa untuk kesehatan jantung kita. Dengan rutin mengonsumsi jus ini, kamu bisa membantu tubuhmu menurunkan kadar kolesterol jahat secara signifikan dan meningkatkan kolesterol baik. Siap untuk tahu rahasianya? Kita cuma butuh 3 bahan sederhana yang gampang banget dicari di pasar atau supermarket terdekat. 3 bahan ini adalah apel, seledri, dan lemon. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kekuatan besar yang siap menjaga jantungmu tetap sehat dan kuat. Aku akan jelaskan satu persatu kenapa ketiga bahan ini sangat istimewa. Mari kita mulai dengan bahan pertama, apel. Siapa sih yang nggak suka apel? Buah renyah dan manis ini ternyata punya manfaat luar biasa untuk kolesterol. Apel kaya akan serat larut, terutama pektin. Pektin ini adalah serat ajaib yang bekerja di saluran pencernaan kita. Bayangkan saja, pektin ini seperti spons kecil yang siap menyerap kolesterol dan lemak jahat lainnya di usus kita sebelum sempat diserap oleh tubuh. Jadi, kolesterol itu akan diikat oleh pektin dan langsung dibuang keluar dari tubuh kita melalui feses. Keren kan? Selain pektin, apel juga kaya akan antioksidan, terutama polifenol. Antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini bisa merusak kolesterol LDL, membuatnya lebih berbahaya dan lebih mudah menempel di dinding pembuluh darah. Dengan adanya antioksidan dari apel, kolesterol LDL kita jadi lebih terlindungi dan risiko penumpukan plak pun berkurang. Jadi, satu buah apel sehari memang benar adanya bisa menjauhkan kita dari dokter, terutama dokter jantung. Selanjutnya, bahan kedua, seledri. Mungkin kamu cuma kenal seledri sebagai garnish atau bumbu masakan, tapi seledri ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk kesehatan jantung kita. Seledri mengandung senyawa yang disebut phtalides. Senyawa ini bekerja dengan cara merelaksasi otot-otot di sekitar pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darah jadi lebih lebar dan aliran darah pun jadi lebih lancar. Efeknya, tekanan darah bisa menurun, dan ini sangat baik untuk jantung yang sehat. Ingat, tekanan darah tinggi seringkali berjalan beriringan dengan kolesterol tinggi, jadi mengatasi keduanya sekaligus itu penting banget. Selain phtalides, seledri juga kaya akan serat dan antioksidan seperti vitamin C, beta-karoten, dan flavonoid. Seratnya membantu proses pencernaan dan juga ikut berperan dalam mengikat kolesterol, mirip seperti pektin pada apel. Antioksidannya juga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Jadi, jangan remehkan seledri hijau yang sering kita lihat di dapur ya. Dia punya kekuatan besar yang tersembunyi. Dan bahan ketiga yang gak kalah penting, lemon. Buah kuning cerah dengan rasa asam menyegarkan ini adalah sumber vitamin C yang luar biasa. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang juga berperan dalam melindungi kolesterol LDL dari oksidasi, sama seperti antioksidan di apel. Selain itu, vitamin C juga membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Peradangan kronis di dalam tubuh adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Jadi, dengan mengurangi peradangan, kita juga ikut menjaga kesehatan jantung kita. Lemon juga mengandung serat larut yang disebut pektin, meskipun jumlahnya tidak sebanyak apel, tapi tetap saja serat ini berkontribusi dalam membantu menurunkan kolesterol. Dan yang paling aku suka, rasa asam segar dari lemon ini memberikan sentuhan yang pas untuk jus kita, bikin rasanya jadi lebih enak dan gak hambar. Jadi, kombinasi apel, seledri, dan lemon ini memang benar-benar perpaduan yang sempurna. Mereka bekerja sama secara sinergis, saling melengkapi satu sama lain untuk memberikan manfaat terbaik bagi kesehatan jantung kita. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kenapa ketiga bahan ini sangat direkomendasikan. Ini bukan cuma klaim semata, tapi ada dasar ilmiahnya yang kuat. Mereka bukan cuma enak, tapi juga punya kekuatan nyata untuk membantu kita mengelola kadar kolesterol. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling praktis, bagaimana cara membuat jus penurun kolesterol ajaib ini. Jangan khawatir, caranya gampang banget kok, gak perlu alat khusus yang mahal atau teknik yang rumit. Kamu pasti bisa membuatnya sendiri di rumah.
Resep jus penurun kolesterol cepat dan efektif. Bahan-bahan: 1 buah apel ukuran sedang, pilih apel yang manis agar rasanya lebih enak, misalnya apel Fuji atau apel Royal Gala. 2 tangkai seledri ukuran sedang, pilih yang segar, batangnya kokoh dan daunnya hijau cerah. 1 buah lemon ukuran sedang, pilih yang kulitnya mulus dan terasa berat saat dipegang. Itu tanda airnya banyak. 100 ml air matang dingin bisa disesuaikan dengan kekentalan yang kamu inginkan. Es batu secukupnya, opsional kalau kamu suka jus dingin. Alat yang dibutuhkan, blender, pisau, talenan. Langkah-langkah pembuatannya. 1. Persiapan apel. Cuci bersih apel di bawah air mengalir. Kamu bisa membuang bijinya dan tangkainya. Untuk kulitnya, aku sarankan jangan dikupas ya teman-teman. Kulit apel itu kaya banget akan serat dan antioksidan, jadi biarkan saja. Potong apel menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah di blender. 2. Persiapan seledri. Cuci bersih seledri, pastikan tidak ada kotoran atau tanah yang menempel. Potong-potong seledri menjadi ukuran sekitar 2-3 cm. Bagian daunnya juga boleh ikut di blender kok, karena daun seledri juga kaya nutrisi. 3. Persiapan lemon. Cuci bersih lemon, kamu bisa memeras airnya saja. Atau kalau mau lebih praktis dan mendapatkan semua seratnya, kamu bisa membuang bijinya dan memotong lemon menjadi beberapa bagian kecil. Ingat, jangan lupa buang bijinya ya, karena biji lemon bisa bikin rasa jus jadi pahit. Beberapa orang suka membuang kulit luarnya yang kuning karena bisa sedikit pahit. Tapi kalau kamu tahan pahit dan ingin mendapatkan manfaat maksimal, boleh juga ikut di blender sedikit kulitnya. Tapi pastikan dicuci bersih banget ya. Untuk resep ini, aku sarankan peras saja airnya agar rasanya lebih enak dan nggak pahit. 4. Proses blender. Masukkan potongan apel, potongan seledri, dan air perasan lemon ke dalam blender. Tambahkan 100 ml air matang dingin. Kalau kamu suka jus yang lebih kental, kurangi sedikit airnya. Kalau suka lebih encer, tambahkan sedikit lagi. Ini sesuai selera saja ya. 5. Blender hingga halus. Nyalakan blender dan proses semua bahan hingga benar-benar halus dan tercampur rata. Pastikan tidak ada gumpalan seledri yang tersisa agar teksturnya lebih lembut dan enak diminum. 6. Saring, opsional. Kalau kamu nggak suka ada ampasnya, kamu bisa menyaring jus ini menggunakan saringan halus. Tapi aku pribadi lebih suka minum tanpa disaring, karena ampasnya itulah serat yang sangat penting untuk membantu menurunkan kolesterol. Jadi, kalau bisa, minum saja langsung tanpa disaring ya. 7. Sajikan. Tuang jus ke dalam gelas. Kalau kamu suka dingin, tambahkan es batu secukupnya. Langsung minum segera setelah dibuat ya, supaya nutrisinya masih optimal dan rasanya masih segar. Kapan waktu terbaik minum jus ini? Aku sarankan minum jus ini setiap hari, 1 kali sehari. Waktu terbaik adalah di pagi hari saat perut masih kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Atau kamu juga bisa minum di sore hari sebagai pengganti camilan yang kurang sehat. Konsistensi adalah kunci di sini teman-teman. Jangan cuma minum sekali terus berharap kolesterol langsung turun drastis. Ini adalah proses, dan tubuh kita butuh waktu untuk merespons kebaikan dari nutrisi yang kita berikan. 6. Beberapa tips tambahan untuk membuat jus ini lebih enak dan efektif. Pilih bahan-bahan yang segar. Bahan yang segar akan memberikan nutrisi yang lebih maksimal dan rasa yang lebih enak. Variasi rasa. Kalau kamu merasa rasanya terlalu hambar atau terlalu asam, kamu bisa tambahkan sedikit madu murni atau stevia sebagai pemanis alami. Tapi jangan terlalu banyak ya, karena gula tambahan bisa mengurangi manfaatnya. Atau kamu juga bisa tambahkan sedikit jahe segar untuk sensasi hangat dan aroma yang lebih kuat. Jahe juga punya manfaat anti-inflamasi loh. 7. Jangan disimpan terlalu lama. Jus segar paling baik diminum langsung setelah dibuat. Kalau disimpan terlalu lama, nutrisi dan antioksidannya bisa berkurang. Mungkin kamu bertanya, seberapa cepat sih jus ini bisa bekerja? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Efek penurunan kolesterol dari jus ini tidak akan terjadi dalam semalam. Ini adalah bagian dari perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Beberapa orang mungkin mulai merasakan perbaikan dalam beberapa minggu, sementara yang lain mungkin butuh waktu lebih lama. Setiap tubuh itu unik dan merespons berbeda-beda. Yang penting adalah konsisten dan sabar. Jangan menyerah di tengah jalan. Ingat, tujuan kita bukan hanya menurunkan kolesterol sesaat, tapi menjaga kesehatan jantung jangka panjang.
Jus ini adalah salah satu alat yang sangat ampuh dalam arsenal kita untuk melawan kolesterol tinggi. Tapi ini bukan satu-satunya alat. Untuk hasil yang maksimal, kita perlu mengkombinasikannya dengan gaya hidup sehat lainnya. Penasaran kan apa saja tips praktis lain yang bisa kamu terapkan untuk melengkapi kebiasaan minum jus ini? Siap untuk mengubah hidupmu menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan lebih berenergi? Yuk kita bahas tips-tips praktisnya. Kita sudah punya resep jus penurun kolesterol yang ampuh, tapi seperti yang aku bilang tadi, jus ini adalah bagian dari sebuah puzzle besar. Untuk benar-benar mencapai kesehatan jantung yang optimal dan mengelola kolesterol secara efektif, kita perlu melihat gambaran yang lebih luas. Ini tentang mengubah gaya hidup secara keseluruhan, bukan cuma minum jus saja. Aku tahu kedengarannya mungkin banyak, tapi percayalah, perubahan kecil yang konsisten akan membawa dampak besar. Yuk kita bahas tips-tips praktisnya yang bisa kamu terapkan mulai dari sekarang. Aku akan coba bahas selengkap mungkin ya, supaya kamu punya panduan yang komprehensif. 1. Perhatikan pola makanmu secara menyeluruh. Ini adalah fondasi utama. Apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu sangat menentukan kadar kolesterolmu. Perbanyak serat larut. Selain dari apel dan seledri di jus Kipa, kamu bisa mendapatkan serat larut dari oatmeal, barley, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan serta sayuran lainnya. Serat larut ini bekerja seperti pektin, mengikat kolesterol di usus dan membuangnya dari tubuh. Targetkan sekitar 25-30 gram serat per hari. Pilih lemak sehat. Jangan takut lemak, tapi pilih lemak yang benar. Hindari lemak jenuh, daging berlemak, mentega, minyak kelapa, minyak sawit, dan lemak trans, makanan olahan, gorengan, kue kering kemasan. Ganti dengan lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang ditemukan di alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, almond, walnut, biji-bijian, dan ikan berlemak seperti salmon atau makrel. Omega 3 dari ikan berlemak sangat baik untuk menurunkan trigliserida. Batasi kolesterol dari makanan. Meskipun kolesterol dari makanan tidak selalu berkorelasi langsung dengan kolesterol darah, tetap bijak untuk membatasi asupannya. Hindari jeroan, kuning telur berlebihan, 1-2 butir sehari masih oke untuk kebanyakan orang, dan produk susu tinggi lemak. Kurangi gula dan karbohidrat olahan. Makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan, roti putih, nasi putih, minuman manis, kue, bisa meningkatkan kadar trigliserida dan menurunkan HDL. Ganti dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum utuh, atau ubi. Konsumsi sterol dan stanol tumbuhan. Ini adalah senyawa yang secara alami ditemukan dalam tumbuhan dan bekerja dengan cara menghalangi penyerapan kolesterol di usus. Beberapa produk makanan sekarang diperkaya dengan sterol atau stanol tumbuhan, seperti margarin khusus atau yogurt. Kamu juga bisa mendapatkannya dari makanan alami seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak sayur. Protein tanpa lemak. Pilih sumber protein tanpa lemak seperti dada ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. 2. Bergeraklah lebih aktif. Olahraga adalah sahabat terbaik jantungmu. Nggak perlu langsung lari maraton kok, mulai saja dari yang kecil. Aerobik adalah kunci. Aktivitas aerobik seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, berenang, atau menari bisa meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik, dan menurunkan LDL serta trigliserida. Targetkan minimal 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu atau 75 menit intensitas tinggi. Kamu bisa membaginya menjadi 30 menit 5 kali seminggu. Jadikan kebiasaan, nggak harus ke gym, naik tangga daripada lift, parkir lebih jauh dari pintu masuk, jalan kaki saat istirahat makan siang, atau bahkan bersih-bersih rumah dengan semangat bisa jadi bagian dari aktivitas fisikmu. Yang penting adalah konsisten. Latihan kekuatan. Tambahkan latihan kekuatan 2 kali seminggu. Ini bisa berupa angkat beban ringan, yoga, atau pilates. Latihan kekuatan membantu membangun massa otot yang pada gilirannya bisa meningkatkan metabolisme dan membantu mengelola berat badan. 3. Kelola stresmu. Stres kronis bisa berdampak buruk pada kesehatan jantung dan kadar kolesterol. Ketika kita stres, tubuh kita melepaskan hormon seperti kortisol yang bisa meningkatkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Temukan cara relaksasi, meditasi, yoga, pernafasan dalam, membaca buku, mendengarkan musik, atau menghabiskan waktu di alam bisa sangat membantu. Temukan apa yang paling cocok untukmu. Waktu untuk diri sendiri. Jangan lupakan pentingnya me time. Luangkan waktu setiap hari untuk melakukan sesuatu yang kamu nikmati dan membuatmu rileks.
Tidur cukup. Kurang tidur bisa meningkatkan hormon stres dan mengganggu metabolisme tubuh yang bisa berdampak pada kolesterol. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur dan lingkungan tidur yang nyaman. 4. Jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan, terutama lemak di sekitar perut, sangat terkait dengan kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, dan HDL rendah. Defisit kalori moderat. Jika kamu perlu menurunkan berat badan, fokuslah pada defisit kalori yang moderat dan berkelanjutan. Jangan diet ekstrem yang menyiksa, karena itu tidak akan bertahan lama. 5. Berhenti merokok. Kalau kamu merokok, ini adalah salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk kesehatan jantungmu. Merokok merusak dinding pembuluh darah, mempercepat penumpukan plak, dan menurunkan kadar HDL. 6. Batasi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan bisa meningkatkan trigliserida dan tekanan darah. Jika kamu minum alkohol, lakukan dalam batas moderat, maksimal 1 gelas per hari untuk wanita dan 2 gelas per hari untuk pria. 7. Konsisten dan sabar. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Butuh waktu dan konsistensi untuk melihat hasilnya. Jangan mudah putus asa jika belum melihat perubahan signifikan dalam waktu singkat. Teruslah berjuang, teruslah melakukan kebiasaan baik ini. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah investasi untuk kesehatan jangka panjangmu. 8. Pantau kesehatanmu secara rutin. Ini penting banget. Lakukan pemeriksaan kolesterol secara rutin sesuai anjuran dokter. Ini akan membantumu memantau progres dan memastikan bahwa upaya yang kamu lakukan membuahkan hasil. Jangan takut dengan hasil pemeriksaan. Justru itu adalah informasi berharga yang bisa membimbingmu. 9. Edukasi diri dan lingkungan. Semakin banyak kamu tahu tentang kolesterol dan cara mengelolanya, semakin kamu termotivasi. Bagikan pengetahuan ini kepada keluarga dan teman. Ajak mereka untuk hidup sehat bersama. Lingkungan yang suportif akan membuat perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan. 10. Siapkan makanan sehat di rumah. Salah satu cara terbaik untuk mengontrol apa yang kamu makan adalah dengan memasak sendiri di rumah. Rencanakan menu mingguan, belanja bahan makanan sehat, dan siapkan makananmu sendiri. Ini akan membantumu menghindari godaan makanan olahan atau makanan cepat saji yang kurang sehat. 11. Baca label makanan. Saat berbelanja, luangkan waktu untuk membaca label nutrisi. Perhatikan jumlah lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, gula, dan serat. Pilihlah produk yang rendah lemak jenuh dan trans, rendah gula, serta tinggi serat. 12. Minum air putih cukup. Air putih seringkali diremehkan, padahal sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk metabolisme lemak. Pastikan kamu minum air putih yang cukup sepanjang hari, sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari, atau sesuai kebutuhan tubuhmu. 13. Pertimbangkan suplemen dengan konsultasi dokter. Beberapa suplemen seperti omega-3, serat psilium atau niasin, vitamin B3 bisa membantu mengelola kolesterol. Namun sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi suplemen apapun, karena dosis dan interaksi dengan obat lain perlu diperhatikan. Jangan pernah menjadikan suplemen sebagai pengganti gaya hidup sehat. 14. Rayakan kemajuan kecil. Setiap kali kamu berhasil minum jus secara rutin selama seminggu penuh atau berhasil berolahraga sesuai target, rayakanlah. Ini akan memberimu motivasi untuk terus melanjutkan. Perjalanan menuju hidup sehat itu panjang, jadi penting untuk menikmati setiap langkahnya. 15. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Akan ada hari-hari di mana kamu mungkin tergoda untuk makan makanan yang kurang sehat atau melewatkan olahraga. Itu wajar kok, jangan langsung merasa gagal dan menyerah. Maafkan dirimu dan kembali lagi ke jalur sehat keesokan harinya. Yang penting adalah konsistensi jangka panjang, bukan kesempurnaan setiap saat. Mungkin kamu sekarang merasa, wah banyak banget ya yang harus diubah. Aku tahu rasanya mungkin overwhelming, tapi ingat, kamu nggak harus melakukan semuanya sekaligus. Mulai saja dari 1 atau 2 hal yang paling mudah untuk kamu terapkan. Misalnya mulai dengan rutin minum jus ini setiap hari dan coba jalan kaki 30 menit setiap sore. Setelah itu jadi kebiasaan, baru tambahkan kebiasaan baik lainnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Begitu juga dengan kesehatan kita.
Ingat ya teman-teman, tubuh kita adalah satu-satunya tempat kita tinggal. Jadi merawatnya dengan baik adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Kamu layak mendapatkan hidup yang sehat, bugar, dan penuh energi. Jangan biarkan kolesterol tinggi menjadi penghalang impinan dan aktivitasmu. Kamu punya kekuatan untuk mengubahnya. Tapi tunggu dulu, ada satu hal penting lagi yang perlu kamu tahu, yang seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk informasi kesehatan. Seringkali kita fokus pada makanan dan olahraga, tapi lupa dengan kekuatan pikiran kita. Penasaran kan, bagaimana pikiran kita bisa sangat mempengaruhi perjalanan kita mengelola kolesterol, atau bagaimana kita bisa mempertahankan motivasi saat tantangan datang? Siap untuk menggali lebih dalam sisi mental dari perjuangan sehat ini? Yuk kita lanjutkan pembahasan kita, karena ini juga nggak kalah pentingnya. Kita sudah bahas banyak ya, mulai dari kolesterol itu apa, kenapa dia berbahaya, sampai resep jus ajaib dan tips praktis untuk gaya hidup sehat. Tapi ada satu aspek yang seringkali terlewatkan, padahal perannya sangat besar dalam keberhasilan kita menjaga kesehatan, yaitu kekuatan pikiran dan motivasi. Percayalah teman-teman, perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Pernah nggak sih kamu merasa sudah semangat di awal, tapi lama-kelamaan semangat itu luntur? Atau kamu sudah mulai rutin minum jus dan olahraga, tapi tiba-tiba tergoda makanan enak atau malas gerak, terus langsung merasa bersalah dan ingin menyerah. Nah, itu dia yang aku maksud dengan tantangan mental. Mengelola kolesterol dan menjaga gaya hidup sehat itu adalah sebuah maraton, bukan sprint. Butuh ketahanan mental yang kuat. Bagaimana pikiran mempengaruhi kolesterol? Kamu mungkin kaget, tapi stres kronis, kecemasan, dan depresi itu bisa secara tidak langsung mempengaruhi kadar kolesterolmu. Ketika kita stres, tubuh kita melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini dalam jangka pendek bisa meningkatkan kadar gula darah dan lemak dalam darah untuk memberikan energi darurat. Tapi kalau stresnya berkepanjangan, kadar hormon ini terus tinggi, dan ini bisa memicu peningkatan kolesterol jahat LDL serta trigliserida, sekaligus menurunkan kolesterol baik HDL. Selain itu, stres juga seringkali membuat kita mencari kenyamanan dalam makanan yang kurang sehat. Siapa yang kalau stres jadi pengen makan manis-manis atau gorengan? Aku juga kadang begitu kok, dan ini tentu saja memperburuk kondisi kolesterol kita. Jadi, mengelola stres bukan cuma penting untuk kesehatan mental, tapi juga vital untuk kesehatan jantung kita. Tips praktis untuk menjaga motivasi dan kekuatan mental. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan realistis. Contoh, aku akan minum jus penurun kolesterol setiap pagi selama 30 hari berturut-turut. Atau, aku akan jalan kaki cepat 30 menit 5 kali seminggu selama 2 bulan ke depan untuk meningkatkan HDL-ku. Memiliki tujuan yang jelas akan memberimu arah dan sesuatu untuk diperjuangkan. 2. Fokus pada proses bukan hanya hasil akhir. Terlalu fokus pada angka kolesterol yang belum turun bisa bikin kamu frustrasi. Alih-alih, nikmati prosesnya, nikmati sensasi tubuh yang lebih bugar setelah berolahraga, nikmati rasa segar dari jus buatanmu sendiri, nikmati hidangan sehat yang kamu masak. Setiap hari, kamu memilih untuk melakukan sesuatu yang baik untuk tubuhmu, itu sudah sebuah kemenangan. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil itu. 4. Buat rencana kontingensi untuk godaan. Godaan makanan enak atau rasa malas pasti akan datang. Itu normal. Jangan biarkan itu menggagalkan usahamu. Pikirkan skenario terburuk dan siapkan solusinya. Misalnya, kalau aku ada acara makan di luar, aku akan pilih menu yang dipanggang atau direbus, dan porsi sayurnya aku perbanyak. Atau, kalau aku malas olahraga, aku akan ajak teman biar ada yang nemenin dan saling menyemangati. Mengantisipasi masalah akan membuatmu lebih siap menghadapinya. 4. Cari dukungan sosial. Jangan sendirian dalam perjuangan ini. Ajak keluarga, teman, atau pasangan untuk mendukungmu. Mereka bisa jadi teman olahraga, teman masak sehat, atau sekadar pendengar saat kamu butuh semangat. Bergabung dengan komunitas online atau offline yang punya tujuan sehat serupa juga bisa sangat membantu. Melihat orang lain berjuang dan berhasil akan memotivasimu.
6. Visualisasikan kesuksesanmu. Setiap pagi atau malam, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan dirimu di masa depan dengan jantung yang sehat, energi yang melimpah, dan bebas dari kekhawatiran kolesterol. Visualisasi ini bisa jadi bahan bakar motivasimu. Bayangkan betapa bahagianya kamu bisa bermain dengan anak cucu tanpa batasan, atau menikmati masa tua dengan penuh vitalitas. 7. Jangan terlalu keras pada diri sendiri lagi. Ini penting banget untuk diulang. Akan ada hari-hari di mana kamu melakukan kesalahan. Mungkin kamu tergoda makan sebungkus keripik atau melewatkan jus pagimu. Itu bukan akhir dunia. Jangan biarkan satu kesalahan kecil merusak seluruh progresmu. Maafkan diri, pelajari dari kesalahan itu, dan kembali lagi ke jalur yang benar. Kata kuncinya adalah kembali lagi, bukan menyerah. 7. Fokus pada perasaan baik yang kamu dapatkan. Alih-alih fokus pada apa yang tidak boleh dimakan atau betapa sulitnya olahraga, fokuslah pada perasaan positif yang kamu dapatkan. 1. Aku merasa lebih berenergi setelah minum jus ini. 2. Badanku terasa lebih ringan setelah jalan kaki. 3. Aku tidur lebih nyenyak setelah makan malam sehat. Perasaan positif ini akan jadi penguat kebiasaan baikmu. 8. Edukasi diri terus-menerus. Semakin kamu tahu tentang manfaat dari setiap kebiasaan sehat yang kamu lakukan, semakin kuat motivasimu. Cari tahu lebih dalam tentang nutrisi yang kamu makan, bagaimana olahraga mempengaruhi tubuhmu, atau bagaimana tidur berkualitas bisa meningkatkan kesehatan. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan itu bisa jadi motivasi yang tak terbatas. 9. Buat jurnal kesehatan. Mencatat apa yang kamu makan, kapan kamu minum jus, seberapa lama kamu berolahraga, dan bagaimana perasaanmu setiap hari bisa sangat membantu. Jurnal ini akan membantumu melihat progresmu, mengidentifikasi pola, dan memberimu rasa pencapaian. Ketika kamu melihat seberapa jauh kamu sudah melangkah, itu akan sangat memotivasi. 10. Berikan hadiah untuk diri sendiri, non-makanan. Setelah mencapai tujuan kecil, berikan dirimu hadiah, bukan makanan yang kurang sehat ya, tapi sesuatu yang kamu inginkan atau butuhkan. Misalnya, setelah sebulan rutin minum jus, kamu bisa beli buku baru, pergi nonton film, atau beli baju olahraga baru. Hadiah ini akan memperkuat perilaku positifmu. Ingat, teman-teman, kamu adalah kapten dari kapal tubuhmu sendiri. Kamu punya kendali penuh atas arah yang akan kamu tuju. Jangan biarkan rasa takut, kemalasan, atau godaan sesaat menghalangimu mencapai pelabuhan kesehatan yang optimal. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik, untuk berinvestasi pada dirimu sendiri. Aku tahu, mungkin ada di antara kamu yang berpikir, aku sudah terlanjur tua, atau aku sudah punya riwayat keluarga kolesterol tinggi, jadi percuma saja. Hentikan pikiran negatif itu sekarang juga. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri dan beradaptasi, asalkan kita memberinya dukungan yang tepat. Dan faktor genetik itu bukan takdir mutlak. Gaya hidup sehat bisa sangat membantu menekan risiko genetik itu. Jadi jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Kamu punya potensi yang luar biasa. Kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu. Mulailah hari ini dengan satu gelas jus segar buatanmu sendiri, dengan satu langkah kecil yang konsisten. Lihatlah dirimu sebagai pribadi yang kuat, yang mampu mengatasi tantangan, dan yang pantas mendapatkan kesehatan terbaik. Aku sangat percaya pada kamu semua. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Mari kita jadikan kesehatan sebagai prioritas utama kita. Mari kita berinvestasi pada diri kita sendiri demi masa depan yang lebih cerah, lebih aktif, dan lebih bahagia. Nah, setelah kita bahas begitu banyak hal dari A sampai Z tentang kolesterol dan cara mengelolanya, aku harap kamu mendapatkan banyak pencerahan dan inspirasi. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak dari kita yang sedang atau akan menghadapi tantangan yang sama. Dan yang paling penting, ada banyak solusi yang bisa kita terapkan dimulai dari hal yang paling sederhana. Jus penurun kolesterol yang sudah kita bahas ini adalah
permulaan yang sangat baik. Ini adalah langkah konkret yang bisa kamu lakukan setiap hari tanpa harus merasa terbebani. Bayangkan saja, dengan 3 bahan sederhana, apel, seledri, dan lemon, kamu sudah memberikan kontribusi besar untuk kesehatan jantungmu. Ini bukan cuma tentang menurunkan angka kolesterol, tapi juga tentang membangun kebiasaan baik, tentang memberikan nutrisi terbaik untuk tubuhmu, dan tentang investasi jangka panjang untuk kualitas hidupmu. Aku ingin kamu merenungkan sejenak. Apa yang akan kamu rasakan jika kamu berhasil menurunkan kadar kolesterolmu ke batas normal? Bagaimana rasanya jika kamu tidak lagi khawatir setiap kali akan cek kesehatan? Bagaimana rasanya jika kamu punya energi lebih untuk melakukan hal-hal yang kamu cintai? Pasti menyenangkan sekali kan? Perasaan itulah yang harus kamu jadikan motivasi utama. Ingat, setiap kebiasaan baik yang kamu mulai hari ini, sekecil apapun itu, adalah sebuah langkah maju yang signifikan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari konsistensi. 1 gelas jus setiap hari, 1 kali jalan kaki setiap sore, 1 pilihan makanan sehat di setiap makan siang. Semua itu akan menumpuk dan menciptakan perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi langkahmu. Kamu punya semua informasi yang kamu butuhkan sekarang. Kamu punya resepnya, kamu punya tips praktisnya, dan yang paling penting, kamu punya dirimu sendiri yang kuat dan punya kemauan untuk berubah. Ini adalah tentang mengambil kendali atas kesehatanmu sendiri. Ini adalah tentang memberdayakan dirimu untuk hidup lebih baik. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini untuk menyemangatimu. Kita adalah sahabat sebaya dalam perjalanan sehat ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau butuh dukungan, jangan ragu untuk berbagi. Kita bisa saling menguatkan, saling memotivasi, dan saling belajar dari pengalaman masing-masing. Jadi, sekaranglah saatnya untuk bertindak. Jangan menunda lagi. Mulailah hari ini. Siapkan bahan-bahan jusmu, blender, dan rasakan kesegarannya. Rasakan sensasi positif yang mengalir ke tubuhmu dan biarkan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupmu yang lebih sehat dan lebih bahagia. Yuk semangat, kamu pasti bisa. Aku percaya padamu. Like, share, komen pengalaman Anda. Disclaimer, informasi yang disajikan dalam video ini bersifat umum dan hanya untuk tujuan edukasi. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau sebelum memulai program diet atau kesehatan baru.